Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sore ini kita bisa bergabung di grup ini walaupun kita tidak beratap muka karena dengan adanya pandemi corona saat ini. Nah, berkenaan dengan pandemi corona ini, kita di sini akan membahas mengenai materi yang berkaitan dengan corona, di mana tema kali ini kita mengangkat vaksin COVID-19 sudah ada, benarkah? Nah, ini sebuah pertanyaan bagi kita semua. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kita di sini, insya Allah pakar di bidangnya yang paham benar mengenai masalah virus, yaitu Ustadz Ahmad Rusdan. Assalamualaikum Ustadz Rusdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya izin share screen mengenai CV beliau supaya kita kenal siapa beliau. Baik, ini adalah biodata beliau. Ustadz Ahmad Rusdan Handayutomo. Beliau pendidikannya dimulai di S1 Kimia Magna Cum Laude tahun 1991 sampai 1995 di Angelo State University, San Angelo, Texas, USA. Kemudian juga beliau mengambil PhD Molecular Medicine tahun 1995 sampai 2003 di University of Texas Health Science Center at San Francisco, Texas, USA. Kemudian beliau juga adalah postdoctoral fellow patologi di tahun 2003 sampai 2007 di Harvard Medical School, Boston, USA. Dan beliau dari pekerjaan adalah Stem Cell and Cancer Institute, PT Kalbe Pharma Tbk, peneliti utama genetik kanker. Kemudian di Culligan Laboratories sebagai konsultan. Dan beliau juga telah mendapatkan award dan acknowledgement dari YARSI Biomedical Science Award tahun 2017. Nah, itu sekilas mengenai biodata dari narasumber kita yang insya Allah sangat mumpuni di bidang virus ini gitu ya. Nah, mungkin nanti sebelum kita membahas vaksin, pasti juga dijelaskan juga bagaimana mengenai apa virus corona itu, kemudian seperti apa penyebarannya, apa sumbernya, dan bagaimana sejarah vaksin itu juga bisa dijelaskan mungkin nanti oleh Ustadz Ahmad Rusdan. Baik, mungkin Ustadz Rusdan kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Dan ini nanti kita akan dibagi dua sesi. Pertama, nanti Ustadz Rusdan menyampaikan materinya, kemudian setelah itu kita akan melakukan diskusi tanya-jawab. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, kepada Ustadz Rusdan dipersilakan. Jazakallah khair, Ustaz Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba share screen dulu ya. Ustaz Ramadan itunya boleh. Oh, siap. Ian kayaknya. Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak kesediaannya untuk bergabung. Kali ini sesuai dengan amanah dari panitia, perkenankan saya untuk berbagi informasi terkait vaksin COVID-19 gitu ya. Sudah kelihatan ya itunya? Ya, kelihatan tadi. Oke. Ya, jadi apa ini sudah ada, benar apa enggak? Jawaban singkatnya belum ada gitu. Jawaban singkat. Jadi tersebut keluar dong kalau belum ada. Oke. Ya, coba mungkin kita akan mengingatkan beberapa konsep inti dulu ya sebelum kita mulai ke materi inti. Karena ini bulan Ramadan, tentu bulan di mana Quran diturunkan. Nah, saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa
Quran itu bukan buku sains, bukan buku pelajaran IPA gitu ya, bukan. Dia bukan buku sains, tetapi dia adalah buku sains. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya kedengarannya mirip nih. Jadi Quran adalah buku sains itu dalam artian buku ayat-ayat, ya, tanda-tanda. Jadi kehidupan itu kayak ada tanda-tandanya. Kita mau jalan ke kantor, ke pasar, pasti menemukan marka-marka jalan. Ini tanda-tanda. Jadi Quran itu buku tanda-tanda, ya, tanda-tanda kehidupan. Seperti jalan itu, supaya kita tidak tersesat, kita baca tanda kan. Karena Tanah Abang kemana, belok kanan, belok kiri gitu kan. Nah itu cari tandanya itu. Bayangkan kalau jalan nggak ada tandanya, kan nyampe-nyampe ke Tanah Abang gitu kan. Nyampenya malah ke tempat lain. Nah, tapi memang bukan buku sains. Nah ini kalau kita lihat dari ayat yang selalu saya ingat-ingat ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu sesungguhnya la ayat, jadi ada penegasan la ayatin liulil albab. Adalah tanda-tanda dari ayat tadi itu kan, sains, tanda-tanda. Bukan iktak ya di sini ya, tapi tanda-tanda. Bagi siapa ulil albab? Nah, ciri-ciri ulil albab itu apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, ini dirinci lagi nih, siapa itu ulil albab? Nah, itu mereka yang memikirkan, ya, ingat Allah. Jadi ketika mereka berdiri ngapain? Berdiri ngeliat mikroskop misalnya, kan mengamati, oh ternyata ada dunia lain ya, yang sangat kecil yang kita nggak bisa lihat, termasuk dunia virus. Ya, itu juga ciptaan Allah juga. Gitu. Sambil duduk, ya, sambil analisa data, nah itu kepikir tuh, ya Allah luar biasa nih ciptaanmu gitu kan, tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, dari ayat ini, setelah kita pikirkan nih ciptaan Allah tadi, ini yang menjadi favorit saya juga nih ayat berikutnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Titik tekannya di penghujung di frase akhir di mana disebutkan wa khalaqa kulla syai'. Allah itu tadi ciptakan tadi ya, baik itu langit, bumi, segalanya, semuanya. Ya, ditekankan sini kulla syai', tidak ada pengecualian. Faqaddarahu taqdiran. Sudah tetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya, ya. Jadi kita kali ini dalam bahasan qadar, ya, kita nggak akan bicara jodoh, kita nggak akan bicara rezeki, bukan itu ya bahasan kita ya. Kita akan bahas terkait qadar yang terkait dengan spesifikasi ciptaan Allah. Manusia kodarnya apa? Kodarnya manusia itu kalau dia napas pakai paru, dia bukan deni manusia ikan. Gitu ya. Kalau deni manusia ikan, napasnya pakai insang, makanya dia bisa berenang di laut, gitu kan. Tapi kita ini nggak bisa, kita pakai paru. Kodarnya pakai paru, artinya apa? Dia itu kalau ketenggelam dalam air, paru-parunya nggak bisa proses oksigen dari air. Mati dia. Nah itu makanya ada keterbatasan. Jadi sudah ada speknya dan tekanannya juga harus benar. Jadi kalau kita naik pesawat misalnya ya, itu kalau misalnya terlalu tinggi udaranya, terlalu tipis atmosfernya, itu pasti pesawat langsung menurunkan oksigen, ada masker oksigen kan? Karena kadar paru kita itu perlu oksigen dengan tekanan tertentu. Demikian juga kalau kita menyelam, itu kalau kita menyelam ke laut yang paling dalam, 2 km misalnya di bawah permukaan laut, itu gelap banget. Itu paru kita itu nggak bisa berkembang juga, nggak bisa mengembangkan dada kita, karena tekanan terlalu tinggi. Makanya harus dibantu dengan alat pernapasan khusus. Gitu. Nah itu ada speknya. Semuanya ada speknya. Kayu membakar itu juga ada speknya. Kalau misalnya kayunya basah, bisa kebakar nggak? Nggak bisa. Makanya cari kayu kering gitu. Apinya juga harus api yang panasnya cukup. Kalau panasnya nggak cukup nggak bakal kebakar. Udah ada kodarnya masing-masing. Nah, nanti kita bisa lihat
virus pun punya kodar, gitu ya. Nah, cuma kenapa nanti kaitannya ini penting sebagai umat Islam? Setelah kita ketahui kodar itu, kita pasti punya sikap, kita pasti melakukan pilihan. Misalnya tadi, manusia itu nggak bisa berenang di air tanpa tabung oksigen. Tetapi ketika nanti dia menyelam laut ke dalam tabung dengan tabung oksigen itu, Allah akan tanya, kamu menyelam laut ngapain? Tujuan kamu apa? Meriayah alam atau merusak alam? Demikian juga kalau kita nanti jadi astronot, kamu ke sono tujuannya apa? Untuk semakin taat kepada Allah atau malah untuk makin maksiat terhadap Allah. Nah, makanya memahami qadar itu nanti juga kaitannya dengan pertanggungjawaban. Cuma manusia, yang lainnya udah nggak bisa mikir. Burung itu dari dulu pasti di udara. Dia nggak ada burung bisa menyelam ke laut dalam, nggak ada ceritanya. Ikan juga gitu. Dia taunya qadarnya di laut aja. Dia nggak bisa memikir gimana caranya bisa terbang gitu ya. Nah, karena itu makanya manusia itu spesifik, khusus dia. Makanya dia itu diciptakan sebaik-baiknya karena dia mampu untuk membuat pilihan. Nah, qadarnya virus. Ini adalah gambar sel manusia yang mau mati ini. Yang sebelah kiri ya, itu yang mulai benjol-benjol nih. Ini sel manusia itu biasanya mulus, tapi karena udah terinfeksi COVID ya. Jadi sebetulnya gini, COVID itu nama penyakitnya, penyebabnya virus. Nama virusnya SARS-CoV-2. Itu yang setiap bulatan kecil kuning, nah itu virusnya. Ini difoto pakai elektron mikroskop. Jadi nggak bisa pakai mikroskop biasa. Ya mikroskop yang Mafati nggak bisa ngelihat ini. Ini mikroskop yang kita punya kurang canggih. Ini harus ke mikroskop khusus. Nah, di sini akan terlihat bahwa betapa kecilnya virus dibandingkan sel manusia. Ya, tetapi luar biasa dampaknya terhadap sel manusia. Dia sampai mengkerut-kerut ini sel manusia ini. Nah, ini si virus ini punya qadar juga. Dia nggak cuma nempel semua sel manusia, hanya sel manusia tertentu. Yaitu seperti apa? Sel manusia di rongga nafas. Nah, rongga nafas ini, kalau misalnya kita lihat, ini ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nih, rongga nafas ini ada yang namanya bulu-bulu nih, bulu. Makanya kalau kita misalnya kemasukan debu, batuk kan? Kenapa kok batuk? Karena bulu tadi itu nempel di ini, bulu-bulu ini. Nih, bulunya kalau gede kayak gini nih. Mau digedein tuh. Nah, tapi kalau ini kartunnya aja gitu ya. Nah, si SARS-CoV-2 ya dia itu nyari sel yang ini. Sel di rongga pernapasan yang berbulu, bukan yang nggak berbulu. Kalau dia nggak doyan, nggak demen dia. Dia doyannya yang berbulu. Nah, dan gak cuma itu, yang di permukaan selnya ada namanya AC2, ya, angiotensin converting enzyme nomor 2. Nah, dia demen nih. Nah, protein yang ini, yang sama, juga dikenali oleh kawannya, yang SARS-CoV, yang bikin jadi pandemi di tahun 2002-2004, gitu ya. Nah, yang 2019-2020 ini, namanya SARS-CoV-2, jadi SARS-CoV jadi 2. Ini kodarnya ini, jadi nggak sembarangan dia selnya ya. Makanya sel kulit dia nggak doyan, tapi harus masuk sel pernapasan. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar paru yang dibesarkan gitu ya. Ini menarik ini. Jadi kalau kita lihat mayoritas orang itu kalau misalnya terpapar sama virus ini masuk ke rongga pernapasan karena kita ngomong gitu kan, kemasukan virus, duduk dekat, berdiri dekat, satu jamaah misalnya gitu kan. Nah, itu masuk tuh seminar, wawancara, misalnya ini kemarin wartawan pada galau kan, wartawan yang wawancara Pak Menteri itu, Pak Menteri Budi, galau mereka, kata Pak Budinya positif. Nah, itu mayoritas orang itu mungkin biasa aja, paling batuk biasa gitu kan. Nah, tapi yang sekitar 20% kayak gini nih, paru-parunya keisi air, bukan air ya, tapi kayak lendir yang sangat pekat gitu. Nah, lendir pekat ini membuat paru kita nggak bisa berkembang dengan baik, sehingga apa? Sesak nafas. Makanya nih, subhanallah nih, penting kita nih banyak bersyukur nih. Kita bernafas ini kan nggak mikir kan. Kita kalau bernafas mikir nggak ngitung, nggak pernah ngitung kan. Otomatisnya kita ngomong gitu kan, ketawa-ketawa. Tapi coba orang-orang yang di rumah sakit dirawat karena COVID ini, itu mereka mau bayar mahal itu supaya bisa nafas secara alami gitu ya. Nah, orang-orang kena COVID yang gejala parah, kayak gini nih, parunya keisi cairan yang sangat pekat, susah dia nafas, sian, gitu ya.
Nah, itu kodar dari sisi penyakitnya. Nah, kalau kita ngerti kodarnya, kita tahu nih, oh si virus ini perlu pintu masuk namanya AC2. Oke, nah ketika masuk dia ngapain? Nah, makanya di sini bisa jadi desain obat. Nah, kayak kemarin kayak obat klorokin gitu kan yang bisa buat malaria, ini lagi diuji klinis nih, bisa apa enggak. Atau kalau kita mau mikir lebih awal lagi, gimana kalau virus ini kan dia perlu ketemu sama ini nih protein AC2 ya kan? Ya udah kita blocking aja nih si virus, kita blok pakai antibody. Nah, nanti pakai vaksin. Jadi strategi vaksin itu gimana caranya supaya kita blok ini sehingga si virus nggak bisa nempel lagi gitu ya. Mau nempel keblok gitu. Jadi ini sebetulnya diketahui setelah kita tahu kodarnya. Sebenarnya Rasulullah pernah mengatakan obat itu tidak diketahui sama yang tidak mengetahui dan diketahui oleh yang mengetahui gitu. Ya, karena memang perlu ada ahlinya. Fas'alu ahli dzikir. Harus tanya sama ahlinya gitu ya, memahami kodar itu. Jadi kalau ditanya ada nggak COVID-19 di Quran gitu, ya persisnya sih nggak ada, tapi ada secara konsep, yaitu apa? Fas'alu ahli dzikir. Jadi kalau mau belajar COVID, nanya sama ahli COVID kan gitu. Nah, tapi kalau tentang gambar gini nggak ada di Quran, nggak ada ayatnya gitu, tapi ditunjuk secara tidak langsung. Nah, jadi makanya emang umat Islam kudu paham ini mengenai kodar ini ya. Nah, bagaimana dia transmisi? Sekarang kita punya hitung-hitungan. Perhitungannya adalah kalau untuk COVID-19 ini satu orang dia menginfeksi sekitar 2-3 orang. Ya, 2-3 orang. Dan yang parahnya ini kalau tidak ada social distancing ya, tidak ada apa namanya, ya pokoknya semua orang tetap aktivitas normal lah gitu ya. Apa yang terjadi? Ya nanti inilah hari pertama satu kena gitu kan, jadi nggak sadar nih, tetap aja jalan-jalan gitu kan. Apa yang terjadi? Begitu hari kelima udah sekitar 2,5 atau 3 orang kena, nah, ya kan? Nanti kalau udah hari ke-30 berapa orang kena? 406 orang. Oke, dalam 30 hari. Ini kalau satu orang yang kena, gitu kan? Nah, sekarang bayangkan nih, 406 kalau katakan 10% aja, 40 orang aja yang gejala berat. Kan orang kan bilangnya sembuh sendiri gitu. Itu juga nggak benar juga. Sembuh sendiri itu mungkin 80%. 20% itu dia perlu diperjuangkan itu. Artinya apa? Perlu fasilitas ventilator ya, napas buatan, masuk rumah sakit, dibantuin sama perawat gitu. Nah, coba antum bayangkan ini. Ini cuma seorang doang ya, lalu kalau banyak. Kalau misalnya sekitar 20% dari ini aja, dari 406, 10% deh, 40 orang. 40 orang sakit bareng gitu, masuk UGD. Cukup nggak ruang UGD-nya? Yang pakai ventilator? Belum tentu cukup. Ya. Nah, itu yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi, memang kematian katanya cuma 2%. Memang betul 2%, tapi orang lupa angka 2/100 itu diperjuangkan. Nah, makanya penting nih social distancing gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa dikurangi, dibatasi mobilitas, nanti bisa sekitar di setelah 30 hari 15 orang kena. Tapi kalau makin agresif lagi, ini kayak di lockdown misalnya, setelah hari 30 mungkin tinggal 2-3 orang yang kena gitu. Jadi bisa terkendali ya. Kendali. Makanya nih logikanya gitu. Kodarnya di situ kodarnya. Makanya Vietnam itu walaupun dia bukan penganut agama Islam ya, dia bahkan nggak hafal kulhu itu nggak hafal dia. Ya. Tapi dia ngerti kodar, ya nggak ngerti dia kalau apa namanya kodaru takdiron nggak pernah dengar dia. Tapi dia paham kodarnya lebih dari orang-orang kita malah kadang-kadang. Nah makanya sampai sekarang Vietnam itu nggak ada yang meninggal malah. Singapura malah ada yang meninggal. Karena Singapura itu dia salah hitung. Kenapa salah hitung? Dia lupa bahwa di sana banyak pekerja asing itu. Mungkin kalau yang pernah ke Singapura ya, itu kan banyak orang-orang India yang benerin jalan itu kan. Itu ternyata mereka nggak cek ke rumah-rumah mereka, ke bedeng-bedeng mereka itu. Karena mereka kan karena pekerja ini ya, pekerja kasar gitu kan. Itu tinggal di bedeng gitu, di asrama yang ya nggak semewah yang di Orchard Road lah ya gitu kan. Nah itu kelupaan tuh kayaknya penduduk Singapura tuh. Wah itu banyak banget di situ. Karena mereka fokusnya yang kelas atas. Kenapa kelas atas?
karena kan yang suka jalan-jalan kan kelas atas gitu. Nah, tapi begitu ketemu nih antara kelas atas sama kelas pekerja, ya udah deh saling menginfeksi kan. Wah, cepet banget. Makanya Singapura sekarang udah ada yang meninggal juga nih sekarang. Gitu ya. Oke, nah makanya ini kuncinya di sini. Setelah paham kodar, solusinya ngapain nih gitu. Nah, di sini ada 3 sih sebenarnya. Tes PCR masif nggak saya bahas karena ini konteks kita mau bicara yang lain. Batasi mobilitas dan vaksin, ya. Jadi kalau kita lihat nih, yang 2 pertama ini harus bisa dikendalikan. Vaksin ada apa enggak? Ya, ini jadi pertanyaan besar. Tapi sebelum saya lebih lanjut, saya mau nanya nih teman-teman nih, Ustadz Ramdan, ini partisipasinya berapa Tad? Sekarang berapa orang? Sekarang sudah 16, Tad. 22, Tad, maaf. Oh, 20. Banyak 22. Ya? 22. Mohon ini nih, Ustadz Ramdan, mohon izin. Siap. Teman-teman yang 22 ya, mohon izin. Coba ke browser masing-masing, di HP masing-masing, kalau bisa ya. Tolong nih buka browsernya ke menti.com, www.menti.com ya. Pakai laptop boleh, pakai ini boleh, pokoknya masuk ke browser. Nanti kalau udah masuk ke browsernya itu menti.com, ada permintaan untuk masukin kode. Kodenya 115490. Coba nanti antum sekalian 115490. ya, seperti di layar ya, masukkan kode 115490. Ada satu pertanyaan di situ. Pertanyaannya adalah, ketika vaksin COVID-19 tersedia gratis, apakah antum bersedia divaksin? Ya, coba nanti kita lihat. Ini mudah-mudahan sudah ada yang respon. Sementara ini saya refresh dulu. Reload. Kira-kira sudah ada yang respon belum? Kita akan lihat ini real time ya. Oke, sudah ada 5. Oke, menarik ini. Jadi 4 responding. Ya, tentu saja. Wah, ini tanpa ragu nih, cepat banget nih responnya. 1 masih pikir-pikir. Ini menarik nih, masih pikir-pikir. Bagus. Tapi belum ada yang bilang tidak ya? Wah, kalau ada yang bilang tidak nih, kenapa nih? Ini mungkin yang lainnya silakan ikut survei ini. Biar ini nih, menarik juga nih. Kita lihat ya. Nah, karena ini sekarang banyak informasi ini. Vaksin ini jangan-jangan nih akal-akalannya konspirasi nih, masukin chip ya kayak pikir sekarang ya kan. Oh ini mungkin kayaknya ada yang belum kenal kodenya nih. Untuk kodenya ada di layar 115490. Betul sekali. Ya, www.menti.com, menti.com. Nah, nanti tolong masukkan kode 115490. Coba kita lihat apakah ada. Karena 22 tadi ya. Ini kalau quick count 5 di 22 belum dianggap sah nih. Oh, sekarang 9. Naik 23 sekarang lah. Naik 1 orang. Nah, okay. Masih ada yang belum, yang tidaknya masih kosong ini ya. Wah, ini kayaknya pro vaksin semua ini kayaknya nih. Kayaknya di grup kita nggak ada anti vaksin ya, betul ya? Waduh, gimana ini? Tapi memang ada 3 masih pikir-pikiran. Ini menarik nih. Ini survei ini anonimus ya, saya nggak tahu nama, nggak perlu. Antum nggak perlu sebutin nama juga. Jangan khawatir. Tapi nanti emang banyak isu sih. Saya bisa paham kenapa kok masih pikir-pikir ya. Cuma nanti kita bisa diskusi gitu ya. Bagaimana Bang Moderator? Apakah ini sudah mewakili quorum? Ini baru 9 ya tadi, hampir 50% ya tadi. Jadi kalau quick count bisa dianggap sahih nggak ini kira-kira nih? Atau di hari malam-malam terakhir bisa berubah? Gitu? Ini mau ditambah 1 menit lagi untuk surveinya gimana tadi? Boleh. Sambil jalan aja ya? Ya boleh. Kita mungkin sambil nanti kita bisa lihat deh di akhir ini apakah ada tambahan atau tidak ya.
Baik, kalau siap. gitu saya akan lanjutkan. Tapi memang ini menarik. Yang masih pikir-pikir ini mungkin bisa ada banyak kemungkinan sih. Apakah kan saya hanya mengatakan gratis gitu ya. Tapi mungkin di sebagian teman-teman halal nggak gitu kan. Itu kan juga sebagai orang Islam wajar dong kita bertanya. Makanya ini mungkin salah satu yang bisa dipikirkan. Terus yang kedua, yakin nih vaksinnya efektif gitu. Atau misalnya vaksinnya mahal nggak? Mahal udah keren gratis ya, mungkin ada. Ya, apalagi nih, yang kemungkinan itu kita bisa lihat lah, apa yang menjadi pikir-pikir itu apa yang dipikirkan. Oke, itu wajar. Oke, tapi nanti setelah kita selesai, harapannya 22 kalau bisa ini semua ya, respon semua, mudah-mudahan. Mohon izin. Oke, nah sebelum saya bahas mengenai vaksin, mungkin masih ingat ya, Bapak R1 kita waktu di acara Mata Najwa gitu kan bertanya balik ke Najwa. Memangnya ada negara yang lockdown tuh berhasil gitu kan? Bagusnya si Mbak Najwa nggak jawab itu, tapi dijawab sama netizen gitu kan. Ini Bapak saya bantu jawab deh gitu. Berhasil di negara ini gitu kan. Nah, jadi emang lockdown itu bisa berhasil ya. Kalau ditanya berhasil apa enggak, pernah berhasil. Buktinya apa? Nah, di sini Quran juga yang ngomong nih, kul hatu burhanukum in kuntum shodiqin gitu kan. Apa nih buktinya gitu. Nah, ini adalah gambaran saya ulangi dulu ya. Oke. Ini adalah gambar ketika mereka melihat nih di kota Wenzhou. Wenzhou itu letaknya ada di luar Wuhan. Ya. Jadi di luar Hubei, provinsi Hubei. Jadi di Cina itu banyak provinsi. Provinsi yang terdampak pertama kali itu provinsi Hubei namanya. Apa yang terkena itu ya Hubei. Ibu kotanya namanya Wuhan. Oke. Nah, mereka mau melihat nih strategi lockdown di kota di luar Wuhan efektif nggak sih gitu ya. Kalau Wuhannya sendiri sudah mulai terkendali kan. Oke. Jadi ini gambaran, jadi sumbu X ini adalah gambar tanggal kejadian. Jadi di Cina itu datanya bagus ya. Cina itu bagus karena mereka sudah punya apa disebut dengan kurva epidemiologi. Jadi teman-teman ilmuwan itu kita punya grup WA gitu. Dan mereka aktif juga nih memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi mereka memberikan masukan pada pemerintah. Pemerintah ini sampai sekarang belum punya kurva epidemiologi namanya. Jadi ini standar secara keilmuan ya, epidemiologi harus punya itu untuk bisa tracking. Jadi kita bisa tahu nih PSSB Jakarta ini berhasil enggak gitu. Itu punya kurvanya. Oke. Nah, ini kurva yang dimiliki oleh kota Wenzhou. Ya, kota Wenzhou ini bukan Wuhan, kota Wenzhou. Nah, jadi Wuhan udah lockdown, jadi di sini gambaran tanggal 23 Januari Wuhan udah lockdown. Nah, ketika Wuhan lockdown sudah mulai ada kasus di Wenzhou. Nah, ini kita lihat grafiknya Wenzhou nih. Grafiknya Wenzhou dia masih business as usual ya, tidak ikut-ikutan lockdown di Wuhan. Apa namanya? Januari 23 mereka terbiasa aja. Nah, ketika mereka biasa apa yang terjadi? Naik terus kan? Naik terus. Bahkan ini ada Eid juga di sana. Namanya Spring Festival. Jadi Eid-nya mereka, lebarannya mereka itu namanya itu. Mereka nggak peduli, jalan terus gitu ya. Naik terus ini. Naik cepat banget ya. Nah, akhirnya mereka mulai sadar. Nah, mereka secara kodar nih. Tanpa baca Quran mereka secara kodar. Kodar tadi. Allah kan ciptaannya. Akhirnya mereka memutuskan lockdown. Nah, kalau kita lihat nih, lockdown-nya tanggal berapa? Februari tanggal 2 ya. Tanggal 2. Kira-kira 20 hari ke depan. Seperti apa gambarannya? Gambarnya saya buka seperti ini. Nah, ini. Turun nggak? Turun. Waktunya berapa lama? 20 hari. Berapa lama itu? Nggak ada sebulan kan? Nah, coba kalau dilihat. Kita ini tanggung ya. Tanggung karena memang ada undang-undangnya kalau kita mau lockdown itu sampai pakannya hewan piaraan ditanggung negara kan? Ya. Nah, mungkin karena takut itu akhirnya nanggung nih. Gitu. Padahal dari sini ini fakta yang bisa dilihatnya terbukti juga nih. Akhirnya apa? Nggak ada sebulan mereka bisa apa yang disebut dengan relaksasi, sebagian boleh kerja lagi. Nah, setelah terbukti angkanya turun. Ini namanya kurva epidemiologi. Ya, ada aturannya, jangan cuma data-data diatur, nggak boleh itu ya. Nah, ada data. Karena kan di sini kan banyak pakar ya, banyak ahli. Jadi
pemerintah nggak bisa sembarangan juga, pasti ketahuan gitu kan kalau mereka bermain sama data. Gitu. Nah, ini menunjukkan artinya apa? Turun ini belum ada vaksin, ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa vaksin itu nggak segalanya gitu ya. Bahwa kita bisa mengendalikan penyakit dengan cara ini. Karena kan kodarnya sederhana. Si virus cukup kenal sampingnya aja. Jadi begitu dia orang udah mau meninggal misalnya gitu ya, ya udah dia lompat ke orang sebelahnya. Atau orang udah mulai sembuh, dia cari orang yang lain. Gitu. Makanya virus ini lucu, nggak selalu mencari orang yang tidak selalu orang kena itu kayak sakit, belum tentu. Malah banyak itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini yang bahaya. Dia nyebar-nyebarin virus. Gitu. Jadi tadi ya, nggak ada lockdown, naik terus. Begitu lockdown, turun. Ya, gitu. Nah ini nggak tahu deh, ini terserah dah. Suka-suka lu lah, gitu misalnya. Gitu kan. Karena ini banyak capek-capek, gitu kan. Gimana supaya nggak rame-rame, ya di bandara itu malah pada rame-rame. Gitu kan. Ini gambaran dari tenaga kesehatan. Ya udah terserah lah, gitu suka-suka kalian aja. Nah, bisa nggak vaksin dibuat? Vaksin sih bisa dibuat, saya nggak akan isi ke teknisnya, tapi mau tunjukin ini. Banyak strategi secara biologi molekuler, ya, dan tidak satu pun yang sudah ada siap, tidak satu pun. Ya. Bahkan uji klinis baru ada yang baru mulai bulan April kemarin. Datanya baru akan kelihatan nanti musim panas sekitar bulan Agustus, ya baru akan kelihatan. Ya, ada juga yang malah mungkin mana nih? Baru mulai juga nih bulan April ya. Ada lagi yang mau September baru akan mulai nih, bayangin. Ya, September baru akan mulai. Kapan selesainya nih? Selesai datanya gitu. Dan nggak cuma Bill Gates, ya, nggak cuma Bill Gates. Bill Gates cuma salah satu doang. Gitu. Lainnya ada yayasan yang lain, Paul Ramsey Foundation. Ada juga negara yang sponsor ya, negara UK di Inggris dan juga Kanada itu ada juga. Jadi belum ada. Nah kalau belum ada gini ya, dan data ini terbuka, semua orang bisa cek. Ya, bagusnya sekarang ini transparansi, ya, ada netizen di situ akan selalu cek, kan? Nah artinya apa? Dari gambar ini kesimpulannya adalah informasi vaksin terbuka, transparan, tidak ada monopoli. Nggak ada satupun negara yang sudah siap dengan vaksin. Nah, cuma ini lagi rame nih, pandemik nih, katanya, wah ini ada negara yang mensupres, yang menekan nih, ada orang yang mau menyatakan kebenaran, gitu. Salah satunya Bu Judy Mikovits. Dia sampai bilang di videonya, vaksin membunuh jutaan manusia, gitu ya. Nah, setelah kita lihat, ternyata Bu Judy ini nggak sehebat yang diviralkan. Gitu. Makanya hati-hati nih. Kalau kita lihat, nggak semua yang viral itu benar ya, karena aksaruhum la yaqilun gitu. Mayoritas orang nggak berakal sebetulnya. Jadi jangan selalu menganggap mayoritas pasti benar gitu ya. Nah, Nabi juga gitu kan. Beliau dengan sahabatnya itu nggak banyak gitu. Beliau diisi kebenaran gitu. Mayoritas nggak jahiliyah mayoritas. Nah, jadi kalau viral itu belum tentu benar. Nah, ini kalau dia mengatakan ini nggak benar juga. Ya, apakah RNA vaksin ada ya. Yang paling jelas seperti ini, bahwa vaksin itu jelas menyelamatkan kehidupan. Ini kalau kita lihat nih kadang-kadang orang-orang yang anti vaksin itu nggak fair ya. Mereka itu ngelihat nih jumlah kematian akibat campak nih misalnya. Memang vaksin itu baru dimulai tahun 70. Orang mati karena campak emang nggak ada sejak tahun 60-an gitu. Kenapa? Karena rumah sakit itu udah bagus gitu. Jadi kalau diukur yang mati ya nggak cocok, ya kan? Nah, tapi kan yang namanya kesehatan itu kan bukan cuma kematian. Ya, ini kita harus paham nih. Yang namanya kesehatan itu orang cacat itu juga masalah loh. Orang yang sampai harus ngeluarin duit ratusan juta itu juga masalah untuk mempertahankan dia hidup gitu. Ya. Nah, makanya kita ngelihatnya nggak seperti ini datanya. Datanya harus angka kejadian. Kalau kita lihat angka kejadian, nah baru di sini. Jadi emang di sini orang nggak mati karena campak, tapi yang positif masih banyak. Nah, setelah vaksin diberikan, turun nih angkanya. Ya. Makanya hati-hati. Jadi kadang-kadang kalau kita presentasi data, kul hatu burhanukum in kuntum shodiqin, itu kita harus ikuti juga dengan ketulusan. Karena banyak juga orang bermain dengan statistik, ya berbohong dengan statistik, itu nggak boleh. Dan ini datanya bukan di Indonesia ini, malah datanya di Amerika.
Jadi orang Amerika malah sangat peduli untuk vaksin warganya. Gitu ya. Makanya kalau di Indonesia ini banyak gerakan anti vaksin, ya, itu justru menyusahkan umat Islam. Ya, apalagi umat Islam kan paling besar di negeri ini, gitu kan. Kalau mereka sakit-sakitan gimana? Ya. Nah, ini konsep ini juga menarik kalau kita bicara vaksinnya. Karena kalau kita lihat penyakit akibat virus corona juga ya, SARS dan MERS, itu memang betul terkendali tanpa vaksin loh, ya. Tapi terkendalinya setelah paham kodar dengan cara melalui strategi klasik kebijakan kesehatan masyarakat. Ya. Nah, gimana? Jadi begitu orang terkena SARS, penyakit SARS itu unik ya. Itu kejadian nggak lama, begitu kena langsung sakit. Nah, demikian juga MERS. Begitu dia kena sakit. Nah, beda sama yang sekarang COVID-19 itu kena nggak langsung sakit. Dan yang sakit biasanya juga langsung kelihatan gitu ya. Nah, juga karena dia cepat, gampang begitu terlihat parah gitu kan, karantina mandiri. Nah, kalau MERS itu di samping kelihatan cepat, ini juga binatangnya jelas yaitu onta. Makanya jamaah haji itu sejak tahun 2014, ini kan pecahnya 2014 nih. Sejak jamaah haji itu datang 2014, mereka dipisahin dari onta. Makanya embarkasi Jeddah itu dipastikan nggak ada yang jalan-jalan ke kampung onta itu ya, nggak boleh. Makanya sejak 2014 itu nggak ada satupun jamaah haji yang terkena. Ya di samping karena rahmat Allah tentu, tapi juga ada logika manusia. Otoritas Saudi memastikan tidak ada jamaah haji yang bermain dengan onta sakit. Nah, yang pasti tidak melalui herd immunity, ya. Jadi SARS dan MERS itu bukannya ya udah dibiarin aja itu orang biar kena, gitu kan sakit, gitu kan? Enggak, tetap yang sakit ditahan. Gitu. Nah, kali ini kemungkinan besar nggak cukup cuma menahan yang sakit. Bedanya COVID-19 yang sama yang dulu, itu yang sudah terinfeksi dan bisa menulari itu nggak punya gejala. Gitu. Jadi memang tadi penting tuh social distancing itu penting. Tapi bukan dengan herd immunity. Kenapa? Karena herd immunity itu tujuannya adalah apa? Memang kalau kita bicara program vaksinasi nasional, tujuan kita herd immunity, itu jelas banget. Kita akan vaksinasi 90% populasi. Nah, Indonesia itu vaksin dasar itu baru sekitar tergantung wilayahnya ya. Wilayah Dumai itu petugas dinas kesehatan pernah ngomong sama saya, cakupan vaksinasi cuma 20%. Gitu. Jadi untuk herd immunity kurang sekali. Untuk bisa mencapai herd immunity, kekebalan populasi, kawanan, itu harus 90%, sehingga anak-anak yang lain bisa terselamatkan, ya yang belum sempat vaksin, bukannya karena nggak mau, tapi karena nggak sempat aja ke rumah jauh misalnya, bisa terpencil. Gitu. Harus tercapai 90%, harus mayoritas, gitu kan? Nih, jadi mayoritas itu harus tercapai nih herd immunity, ya kawanan ini harus tercapai. Jadi mayoritas populasi harus berikan vaksinasi supaya kebal semua. Gitu. Tapi kalau kita bicara COVID-19, nggak boleh diterapkan herd immunity. Kenapa? Karena kita masih belum ngerti ini pola virus ini gimana. Gitu. Karena kan yang jadi pertanyaan besar itu kan gini. Dari 100 orang yang dipaparkan virus yang sama, itu gejalanya bisa beda-beda gitu. Ada yang nggak bergejala, itu mayoritas memang 80%, tapi 20% itu bergejala. Nah, kita masih belum tahu nih, kenapa dia kok bisa bergejala 20% ini gitu. Nah, masalahnya 20% dari angka populasi sekarang, misalnya Jakarta sekitar 10 juta, ya 20% dari 10 juta, misalnya nih 90% terpapar semua nih, ya. Berarti kan sekitar 8 juta ya. Nah, 8 juta terpapar semua karena terpapar immunity ya. Nah, berarti kan nanti sekitar 20% dari 8 juta itu perlimanya akan berat. Berarti banyak banget tuh ya. Mungkin sekitar berapa itu? Katakan 10%-nya aja ya, 8 juta. Berarti sekitar berapa? 800.000. Sakitnya bareng gitu. Nggak cukup ini namanya di Jakarta rumah sakit kamar tidurnya yang bisa punya negative pressure, yang punya ruang isolasi, nggak cukup. Akibatnya apa yang terjadi? Karena nggak bisa masuk rumah sakit, mereka meninggalnya massal kan? Di luar rumah mungkin. Kenapa di luar rumah? Karena nggak ada yang berani pegang. Kenapa nggak dipegang? Karena APD-nya habis. Nah, 400.000 mati bareng gimana coba?
ya kan? Nah, jadi masalahnya itu karena meninggalnya bersama. Jadi emang kadang-kadang kalau di video-video pandemik itu mereka kan bilang orang meninggal karena kanker, karena meninggal apalagi tuh kanker, serangan jantung, stroke, diabetes, itu jutaan yang meninggal. Sementara kalau apa namanya COVID yang meninggal paling ratusan ribu, ya kan, nggak ada sejuta misalnya, kan? Walaupun terakhir sih ada 100 juta ya. Tapi kalau meninggal karena yang lainnya bisa puluhan juta. Iya benar, yang lainnya bisa puluhan juta, tapi nggak bareng meninggalnya, ya kan? Dan kanker tuh nggak menular, stroke tuh nggak menular. Emang diabetes bisa menular? Enggak kan? Gitu. Nah itu yang bahayanya. Jadi kadang-kadang itu saya nggak ngerti nih tujuan mereka buat video-video gitu, ya. Apalagi yang mengentengkan, ini kan bisa sembuh sendiri gitu ya. Enggak seperti itu juga gitu ya. Makanya hati-hati. Dan yang terakhir, WHO mengatakan orang yang sembuh pun belum tentu kebal. Nah ini yang repot kan. Makanya saya tadi bilang masih belum banyak yang bisa ketahui mengenai konsep COVID-19 ini. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Nah, jazakumullah khairan katsiran atas ininya, apa namanya, bisa dengerin saya nih, 28 orang, Masya Allah, luar biasa kawan-kawan, 28 kawan nih, sahabat semua. Coba kita lihat ya, dari 28 teman-teman ini, kawan-kawan, berapa banyak nih yang ikut survei, gitu ya. Coba kita lihat. Mana nih hasil survei saya? Ini 9 ya, siapa tahu nambah nih, kita lihat. Mudah-mudahan 100% ikut. Wah, ini bikin deg-degan ini. Yang menang adalah Masih tetap. Oh, ada yang tidak sekarang tadi. nambah lagi 1, alhamdulillah gitu ya. Dan memang ada kawan juga tidak bersedia divaksin. Baik, nah, ini jadi menarik untuk bahan diskusi, gitu kan. Tentunya ini apa namanya menjadi hal yang bisa kita omongin, gitu kan. Kira-kira ininya di mana gitu. Baik, sekali lagi ini anonimus, saya tidak tahu siapa-siapa. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol kan terkait dengan ini ya. Silakan. Baik. Pada rekan-rekan yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan japri ke Ramkurdi ya, private saja. Dan ini udah ada yang masuk satu pertanyaan ini. Ini sedikit berbau konspirasi tadi. Nggak apa-apa, ini terbuka. Ini pertanyaannya, menurut Ustadz, bagaimana pandangan antum terkait pernyataan mantan Menkes Siti Fadila Supari bahwa virus dan vaksin adalah satu kesatuan yang merupakan salah satu bisnis besar di dunia kesehatan bagi para kapitalis. Nah, ini itu tadi. Ya. Gimana tadi? Baik. Jadi begini, apa namanya, Bu Menkes itu mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya, karena masih di penjara ini. Kemudian beliau diberikan kesabaran yang luar biasa. Saya ingat banget ketika Bu Menkes itu berjuang di WHO ya. Di WHO itu untuk memastikan kepentingan gak cuma Indonesia sebetulnya, tapi negeri-negeri yang tanda kutip sedang berkembang, ya, yang sedang berflower gitu. Kenapa? Karena memang di negeri-negeri berkembang itu rentan juga terkait dengan penyakit-penyakit yang rumit, ya, yang rumit. Jangankan penyakit rumit, tanpa COVID aja, gitu kan? Itu kan kesehatan itu kan nggak menjamin seluruh rakyat Indonesia kan, ya kan? BPJS juga masih struggling, gitu kan? Kualitas ini terima juga. Dokter nggak bisa ngapa-ngapain, dokter cuma tanya, BPJS di cover nggak? BPJS bilang enggak, dokter nggak bisa bantu karena buat nggak ditanggung. Apalagi sekarang kalau ada COVID. Nah, saya mau cerita dulu background-nya Bu Menkes ya, dan flu burung. Jadi flu burung ini memang beda konteksnya dengan COVID. Pertama, kenapa beda? Pertama, flu burung itu memang kalau kita lihat dari pola korbannya, mayoritas terjadi di Indonesia. Jadi setelah Cina, berikutnya bukan di negara lain, tapi di Indonesia. Mortalitasnya tinggi sekali. Kalau nggak salah saya ingat itu 80%. Jadi angkanya itu nggak banyak sebetulnya, mungkin sekitar ratusan, tapi karena mortalitas 80%, istilahnya gini, begitu kena, kemungkinan meninggal itu gede banget gitu. Ya. Tapi di Indonesia, ya, kita juga nggak tahu persis nih, karena juga
biologi molekuler nggak secanggih sekarang. Ya. Sekarang kita bisa tracing itu pasien COVID-19 di Indonesia itu dapatnya virus lewat mana, kita bisa dengan teknik biologi molekuler kita bisa selidikin gitu ya, migrasi pola migrasinya. Tapi dulu kita belum bisa. Nah, karena mayoritas yang terkena di Indonesia, ya, Bu Menkes waktu itu sangat concern terkait dengan pembuatan vaksin. Nah, dulu zaman flu burung, orang kalau mau buat vaksin harus mendapatkan virusnya hidup-hidup, tanda kutip ya. Jadi virus itu dibilang hidup juga nggak bisa bilang hidup, gitu ya. Makanya dalam satu hal ini, masih ingat Pak Dokter Hewan kita, Pak Dokter Muhammad Indra Cahyono, Pak Indro ya, Dokter Indro. Dia bilang memang benar kalau virus itu gampang mati, ya. Dia nggak bisa hidup gitu di luar inang. Itu dia mengatakan dan saya setuju, ya. Nah, tapi yang dimaksud oleh Bu Menkes, kita perlu partikel virus itu, ya, benih virus tadi itu untuk pembuatan vaksin. Jadi harus bisa akses itu. Makanya kalau orang atau perusahaan, ya, untuk buat vaksin itu nggak bisa dapetin benihnya, dia nggak bakal bisa buat vaksin. Dan untuk buat vaksin itu biayanya mahal, ya, kalau diperkirakan sekitar $0,5 juta sampai $1 juta. Itu berapa itu? Sekitar berapa tuh? Hampir 10 triliun ya mungkin ya. 1 triliun ya. Itu mahal sekali gitu kan. Untuk buat vaksin rata-rata. Kalau kita biarkan perusahaan farmasi. Karena kalau perusahaan farmasi kan komersil kan. Jarang farmasi yang baik gitu kan. Nah, jadi itu yang menyebabkan Bu Menkes khawatir kalau nanti ini benih virus ini, ya, karena dari virus ini kan nanti setelah dikembangbiakkan di laboratorium, kan kita bisa perlemah nih, kita lemahkan. Nah, versi yang lemah ini jadi vaksin, gitu kan. Nah, kalau ini dikembangkan oleh perusahaan swasta, nanti kan bisa aja nih dibuat terus dijual ke negara yang butuh, siapa? Indonesia. Nah, yang Ibu Menteri khawatir, jangan-jangan begitu vaksinnya udah jadi, kita nggak bisa beli, padahal kita butuh. Ironisnya, sumber pembuatan vaksin dari virus kita. Nah, itu makanya Bu Menkes itu betul-betul berjuang itu di WHO gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan sampel gitu aja. Makanya sampai sekarang ada kebijakan di Menkes, sampel Indonesia tidak boleh dikirim ke luar negeri. Ya, itu berlaku itu kebijakan itu. Jadi jangan sampai nanti orang asing mempelajari sampel kita terus nanti mengeksploitasi. Itu masih berlangsung. Nah, tapi ini zaman udah berubah. Biomall itu udah jauh banget. Ini luar biasa emang. Ponsel yang dulu segede gaban, ya kan, sekarang udah tipis gitu kan. Malah gampang hilang kan, gampang dicopet kan. Kalau dulu kan gimana nyopetnya gitu kan? Gede banget ini ngomongnya sampai kayak Andy Toffi gitu. Susah juga. Belum tentu juga orang suka mau nyuri itu kan. Jadi semakin kecil malah gampang hilang ya, gampang dicopet. Nah, kita sekarang nggak perlu lagi harus betul benihnya, karena dengan adanya keterbukaan, Cina kan sudah mengupload itu sekuennya, genom virusnya itu sudah dia upload ke internet, semua orang bisa ngelihat, Nah, karena sekuennya sudah terbentuk, kita bisa mendesain vaksin, itu. Jadi nggak perlu tumbuhin vaksin utuh, kita nggak perlu lagi partikel virus utuhnya nggak perlu lagi. Ya, kita nggak perlu impor-impor itu nggak perlu jadi kirimin, nggak usah, karena sudah ada sekuen. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terdampak itu bukan cuma Indonesia, yang terdampak itu global, gitu. Semua orang terdampak, tidak peduli ras, karena virus ini nggak punya paspor, gitu ya, dia nggak punya paspor. Jadi virus Indonesia itu sebetulnya sama dengan virus yang lain. Jadi emang kita nggak bisa mengatakan juga sih ini virus khas Indonesia, nggak ada sebetulnya. Kita nggak ada. Virus kita yang ada di Indonesia itu ya impor semua gitu kan. Jadi nggak ada virus kearifan lokal ya. Gitu. Jadi di Tomohon kan pada makan kelawar juga tuh katanya. Kan nggak ada COVID-19 khas Manado, nggak ada kan? Nggak ada. Karena kelawar yang di Tomohon nggak punya virus yang sama. Gitu. Kan kelawar kan macam-macam, kayak manusia kan. Nah, spesiesnya juga macam-macam gitu. Jadi nggak semua kelawar itu
sama gitu ya. Jadi makanya kenapa temuan gara COVID? Ya karena pelawarnya beda. Nah, jadi dari situ nggak tepat kalau menggunakan konsep konspirasi gitu. Justru sekarang masalahnya tantangannya bukan di vaksinnya sebetulnya. Tantangannya kalau vaksin itu udah udah ada, mampu beli nggak kita? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, ini sekarang kan Bio Farma lagi kembangin vaksin. Ya mudah-mudahan sih kita berdoa mereka nggak berhenti cuma dibuat benihnya aja, benih vaksin, tetapi sampai uji klinis. Karena yang mahal itu sebetulnya itu uji klinis untuk ngecek ini vaksinnya betul-betul bekerja nggak. Apalagi kita bicara virus yang inkubasinya lama. Jadi kan perlu waktu nih untuk ngecek, dan kita harus mungkin vaksinasi banyak orang gitu kan, nggak satu dua, banyak. Dan kita harus pantengin. Nah, nanti harus kita ukur betul nggak terproteksi gitu, yakin nggak ini ada proteksi gitu. Nah sementara kok ada kasus reinfeksi, kan ada juga tuh kabar udah sembuh sakit lagi gitu kan. Nah ini kan jadi khawatir juga nih, jangan-jangan soal divaksin belum tentu jaminan juga nih sembuh gitu, bisa-bisa kena lagi gitu ya. Ya gitu, Ustaz Ramdan. Jadi memang ya boleh sih konspirasi untuk sebelum tidur ya, untuk kerja gitu kan, untuk hiburan boleh, tapi jangan jadi ini ya kebijakan nasional. Ya. Dan ini sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk tadi. Waduh, Ini okay. ini saya mudah-mudahan waktunya bisa cukup sampai sebelum kita berbuka. Nah, tadi ini ada satu pertanyaan, Tad. Berkenaan virus COVID-19 ini apakah terjadi secara alami melalui transmisi dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia, atau virus ini merupakan hasil rekayasa di laboratorium, Tad? Seperti yang ini masih ada bau konspirasinya juga, Tad. Ya, Enggak, silakan. Karena itu pertanyaan yang umum ya. Kalau mau, ini saya tulis di YouTube channel saya ya. YouTube channel. Kalau misalnya ini YouTube channel, nama saya itu Pak Ahmad. Nanti silakan ke YouTube channel saya, agak panjang ya, sekitar 40 menit lah gitu kira-kira. Juga mungkin saya bisa edikan, ada linknya nggak ya? Itu menarik. Memang agak sedikit teknis bahasannya, tapi memang penting kalau misalnya teman-teman agak sabar gitu kan, untuk melihat bagaimana sih logika saintis gitu ya. Karena memang ternyata saya juga baru sadar, saintis itu nggak semuanya ini ya, nggak semuanya jadi sepakat. Sama kayak ulama juga seperti saintis. Jadi ulama dan ilmuwan itu sama, ada juga yang nggak setuju gitu. Nah, tapi kita bisa lihat dari datanya aja, ya. Dari datanya, apakah itu bisa apa enggak. Nah, itu nanti bisa diklik lah, itu di situ ada terkait alami atau buatan gitu ya. Nah, yang saya mau cerita, jadi kalau kita bicara genom ini sepanjang ini, gitu ya, genom sepanjang ini, itu kan udah dipublikasi datanya, semua orang bisa baca sekuen dari virus ini. Oke. Yang menarik adalah virus ini ketika dibaca sekuennya, itu dia berbeda cukup tinggi dengan virus corona sebelumnya yang SARS, penyebab SARS. Itu bedanya lumayan banyak gitu. Beda ke 20%. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah dia itu lebih dekat ke virus corona yang ditemukan di kelelawar. Ya. Kodenya adalah RAT G13 ya. Jadi yang sangat spesifik ya, kelelawar yang sangat spesifik. Tapi kalau kita lihat perbedaan antara SARS-CoV-2, genom virus SARS-CoV-2 dengan yang versi kelelawar itu bedanya cuma 4%. Bedanya cuma 4%. Berarti virus ini ditemukan di kelelawar. Oke. Tapi kalau kita lihat lagi pada subnya, jadi gen kan sepanjang ini, itu dibagi-bagi itu. Jadi genom si SARS-CoV-2 itu nggak lurus ya, satu unit. Dia ada beberapa unit. Ada unit yang fungsinya sebagai namanya protein tanduk. Tanduk kenapa disebut nama tanduk? Karena tanduk ini akan nempel ke sel target. Dia perlu protein tanduk. Nah, kalau kita lihat dari susunan genetik pada protein tanduk, ini kan inti nih.
inti yang akan memastikan dia bisa mengenali sel manusia apa tidak. Jadi kalau intermutasi secara serampangan, ya, secara serampangan, udah pasti dia nggak bisa kenal. Dia pasti udah langsung beda. Dia nggak mengenai sel manusia lagi, dia mengenai sel orang lain, misalnya, atau makhluk lain. Gitu. Makanya penting untuk dilihat sekuen dari gen tanduk ini harus pas, nggak boleh sembarangan. Nah, menariknya kalau kita lihat gen tanduk di SARS yang sebelumnya, ya itu kan infeksi manusia, sama gen tanduk pada SARS-CoV-2 itu beda banget, gitu, beda sekali. Nah perbedaan ini kalau seandainya manusia yang buat, dia tidak akan utak-atik, gitu, karena manusia itu kan berpikir secara logika, kalau ini sudah terbukti bisa menginfeksi manusia, kenapa harus saya rubah? Paham saya? Gitu. Ternyata setelah kita pelajari itu banyak sekali perbedaannya, gitu. Itu bukan 1-2 titik, itu di banyak titik tuh, bayangin. Di banyak titik banget, gitu. Jadi kalau ini oleh manusia, kenapa dia mau merubah? Misalnya nih kita mau buat senjata biologis, gitu kan? Saya nggak akan merubah gen tanduknya SARS, itu yang saya pertahankan. Tapi kalau ini kan enggak. Tapi yang menariknya, setelah dia berubah di banyak titik itu ternyata masih bisa mengenali AC2, itu reseptor manusia, dan lebih kuat ikatannya. Lu bayangin. Gitu kan? Jadi luar biasa. Nah, kalau kita lihat lagi nih, perubahan tadi itu pada gen tanduk itu, yang paling dekat lagi bukan di kelelawar, bukan di coronavirus kelelawar, tapi di coronavirusnya pangolin, terenggiling. Gitu. Jadi kalau kita lihat, SARS-CoV-2 paling dekat kekerabatan secara keseluruhan itu dengan coronavirusnya kelelawar. Tapi khusus pada gen tanduk, justru yang lebih mendekati pada coronavirusnya terenggiling. Nah, artinya apa? Artinya coronavirus itu kan ada di macam-macam spesies, ya, di macam binatang liar, satwa liar. Satwa liar ini sering bersilaturahmi juga. Ketika mereka sering bersilaturahmi di hutan, ya, bercengkerama. Mungkin ya pernah ke hutan kan tahu kan, hutan isinya kan gak cuma satu binatang, banyak binatang malam kan, bercengkerama, tukar-menukar. Misalnya satunya mengeluarkan, ya mohon maaf nih, agak jorok nih, berak misalnya. Ketika berak jatuh, nempel ke makanannya terenggiling misalnya. Terenggiling sih nggak niat makan itu gitu kan. Jadi yang nginjak aja, ini dia usap-usap hidung gitu kan, masuk deh virusnya. Di dalam dia bersilaturahmi dengan virus yang dia punya sendiri. Akhirnya apa? Dia punya rekombinasi. Jadi di alam itu sudah ada ternyata varian-varian itu. Nah, cuma ya manusia kan, kalau seandainya manusia itu nggak deket-deket mereka, kan nggak akan nempel itu virus. Nah, tapi karena di Cina itu kan memang punya tradisi kuliner yang agak ekstrim gitu ya. Dia suka makan binatang-binatang yang eksotik. Nah, karena di sana itu variasinya banyak, dan manusia juga ngejar mereka, ya sudah, kodarnya terpenuhi. Coba kalau mereka nggak deket, ya kan, nggak akan kena. Gitu. Mereka kita lihat memang Cina itu sumber virus, bukan karena dibuat, tapi karena perilaku manusia yang susah dihambat. Gitu ya. Sekarang Cina udah mulai sadar sih, udah ada undang-undangnya nih, dilarang memperjualbelikan hewan satwa liar, apapun itu, apakah untuk kulitnya, apakah untuk apanya, gitu, itu dilarang. Gitu ya. Gitu. Jadi itu memang transmisinya zona sama kayak MERS juga gitu, ontak ke manusia. Ya. Cuma beruntungnya kita, MERS itu begitu orang terinfeksi hasilnya cepat gitu kan, cepat ya, gejalanya langsung kelihatan, segera diisolasi. Gitu. Tapi kalau ini kan enggak, dia 2 minggu orang bisa jalan-jalan. Gitu. Jadi sekali lagi, apakah itu buatan manusia? Jawabannya tidak. Itu clearly tidak. Ya. Ilmuwan salah juga, ada juga nih ahli HIV, penemu HIV, pemenang Nobel. Dia pernah mengatakan, dia adalah buatan manusia gitu. Tapi setelah kita lihat datanya enggak. Jadi sebetulnya dalam sains lah. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan tidak atau mengatakan iya, lihat apa bukti yang dia sampaikan. Jangan cuma asal jeplak gitu kan. Nah, kalau dalam Islam kan kalau nggak punya sesuatu yang bagus, mending diam gitu kan. Nah, tapi kalau orang lain mungkin nggak paham itu, jadi mereka asal ngomong aja gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun tidak ada satu literatur ilmiah yang mendeskripsikan inilah buatan manusia. Dan yang terakhir, kalau kita merekayasa genetik, itu pasti ada rekam jejak manusia. Karena manusia itu, jangan lupa, ini ada 1.200 titik yang berbeda ya, antara kelelawar dengan kita, dengan SARS-CoV-2.
ada 1.200 titik. Lebih banyak lagi kalau dibandingkan sama SARS yang sebelumnya. Untuk merubah 1.200 titik itu nggak gampang sama sekali. Dan kita belum ada teknologinya. Gitu ya. Dan apa juga logikanya merubah 1.200 itu. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya tidak mungkin buatan manusia. Jadi ini memang betul-betul murni kebetulan, ya. Tinggal pertanyaannya kodar berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan transmisi. Agak panjang nih, mohon maaf. Mudah-mudahan. Ya, tapi sangat jelas tadi. Jadi kesimpulan itu memang virus COVID-19 ini murni adalah transmisi dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia gitu. Jadi bukan hasil rekayasa di laboratorium ya tadi ya. Yang sebetulnya mas. Betul. Ya. Siap. Nah tadi ini ada lagi pertanyaan ini. ini berkenaan dengan vaksin tadi. Ya. Berapa lama sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah vaksin? Rata-rata sekitar 1,5 tahun. Nggak lama. Cukup lama juga ya? Lama. Karena, nah ini bagusnya manusia ya. Manusia itu kan saling, ini bukan konspirasi memperlama gitu. Emang kalau kita mau hati-hati bisa 1,5 tahun. Ebola itu relatif lebih cepat karena studi Ebola itu lama dan banyak di banyak negara Eropa. Gitu. Makanya begitu ada wabah 2015 itu relatif lebih cepat karena mereka sudah punya prototipnya, tinggal diperbanyak aja gitu. Nah sementara SARS-CoV-2 ini kan baru, virus baru sama sekali. Sekuennya aja baru diterbitkan. Cina itu cepat juga ya. Cina itu kan punya pasien sakit Desember, Januari pertengahan ya. Enggak, lebih awal lagi, awal Januari ada publikasi itu genomnya si SARS-CoV-2. Makanya itu relatif cepat. Nah, tapi tadi sekarang sih kalau untuk buat benihnya bisa lebih cepat memang, tapi yang tetap yang nggak bisa dipercepat itu adalah uji klinisnya. Karena apa? Karena tadi kita masih ada khawatir, kenapa kok ada orang reinfeksi misalnya. Ya, artinya kan kalau dia udah sembuh harusnya dia punya antibodi, dia punya antibodinya. Tapi sekarang kita juga banyak belajar. Antibodi itu macam-macam, nggak semua antibodi itu bisa menetralisir virus ternyata. Ya dia bisa terproduksi, tapi ternyata setelah dicek dia nggak bisa menetralisir juga. Gitu. Jadi emang subhanallah ini kita juga banyak belajar dari sisi biologis ya, dari orang-orang biomol itu, kita juga jadi harus berpikir ulang lagi nih sistem kekebalan tubuh ini cara kerjanya gimana gitu. Nggak sesimpel yang kita pikirkan yang penting infeksi langsung kebal gitu, enggak. Ini COVID-19 ini mengajari kita banyak hal. Ya, baik Tad. Ya tadi ini untuk teman-teman yang belum ikutan survei, silakan diisi agar kita nanti hasil akhirnya tahu berapa persen nih dari grup ini yang setuju divaksin, yang masih mikir-mikir, dan siapa yang menolak gitu. Dan Tad mungkin ini yang kenapa orang masih pikir-pikir untuk divaksin mungkin karena tadi Tad yang disampaikan bahwa orang yang divaksin atau orang yang terinfeksi kemungkinan masih bisa terinfeksi lagi mungkin. Jadi orang berpikir kalau gitu percuma divaksin ataupun tidak sama saja gitu. Iya. Ya, makanya nanti akan penting dari studinya itu ya. Studinya akan melihat makanya kebayangkan kenapa lama gitu. Karena kita harus betul-betul mengumpulkan data dari bukan cuma 1-2 orang. Mungkin bisa jadi puluhan ribu orang yang kita evaluasi gitu. Nanti kita bisa dapat datanya. Kasus reinfeksi itu berapa banyak sih gitu kan? Dan yang kedua, tipe orang seperti apa sih gitu. Karena kayak seperti misalnya data yang sekarang itu kan memang anak-anak relatif aman, betul nggak? Ya kan? Kalau kita bicara penyakit polio, campak, rubella gitu, itu selalu biasanya standarnya apa? Anak kecil kan? Makanya kita protektif banget nih sama anak kecil gitu kan. Begitu anak kita lahir, kita berusaha vaksinasi karena mereka termasuk kelompok rentan. Tapi COVID-19 ini kebalik gitu loh. Justru anak-anak itu dia biarin gitu. Padahal anak-anak juga punya reseptornya, AC2 itu punya. Gitu. Bahkan studi di Cina itu begitu lihat di paru si anak itu ini gambaran yang sama seperti orang tuanya, tapi nggak ada gejala. Si anak itu kayak nggak apa-apa gitu. Jadi emang ini unik. Anak-anak itu kok bisa oke, cuma karena anak bisa terinfeksi, dia menjadi karier yang sempurna. Nah, makanya ini
Ustaz Dery bilang ini ya, suaranya kurang keras ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Kalau di saya jelas tadi. Jelas ya, oke. Ya mungkin apa namanya volume. Jangan di mute Ustaz Dery mungkin itu. Ya, jadi itu juga banyak hal yang kita harus pelajari gitu ya. Makanya kenapa nggak boleh mudik? Karena mudik itu kodarnya jelas banget nanti. Mempertemukan yang paling aman dengan yang paling rentan, yaitu siapa? Anak-anak dengan kakeknya atau neneknya. Gitu, ya. Nah, nanti kita akan lihat vaksin itu efektif nggak buat usia tua? Atau efektif nggak pada usia tertentu? Nah, ini kita harus pelajari juga. Gitu. Betul. Jadi pikir-pikir itu memang banyak dipikirkan, banyak kita pikirkan kenapa ya? Kita harus lihat efektif apa tidak. Nah, nanti kalau data sudah terlihat, terbukti nih efektif pada rentang usia 40 tahun, 60 tahun. Kalau masih nggak mau divaksin, nah saya nggak tahu nih apa lagi nih yang ada di benak teman-teman gitu ya. Baik. Ya, mudah-mudahan ada sedikit perubahan nih di yang mengikuti survei tadi setelah penjelasan tersebut. Ya, ini saya barusan update ya. Yang ikut sekitar ada 11, saya screen share ya. Nambah lagi 1. Coba ini saya share screen. Nah, ini datanya. Oke. Ya. Jadi ada sekitar 12 nih yang ikut. 12 ya. Mungkin ini www.menti.com ya. Dan mohon atau silakan masukkan kode 115490 ya. Nah, kita bisa tema ini hampir sama nih. Yang pikir-pikir hampir sama ya. Jumlahnya gitu. Ya, ini menarik. Oke. Baik, Ted, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini. Aduh, kayaknya nggak bakal cukup nih waktunya untuk kau jawab semua pertanyaan. Tapi ini ada 3 pertanyaan tadi yang mirip gitu. Ini saya coba bacakan nih. Pertama, mau bertanya, sepanjang obat dan vaksinnya belum ketemu, kayaknya kita harus terus social distancing. Masjid, sekolah-sekolah akan tutup. Nah, menurut Bapak, kira-kira kapan virus ini berakhir? Ini mirip dengan pertanyaan lainnya yang menambahkan, jika melihat kondisi saat ini, di mana penerbangan sudah mulai dibuka lagi, walaupun PSBB tetap berjalan, kemudian masih banyak orang yang berkeliaran di luar. Nah, melihat fakta-fakta tersebut, kira-kira kapan pandemi ini bisa berakhir gitu? Ya, jadi kalau jawaban singkatnya ya, berakhir itu 2 tahun insya Allah berakhir. Karena itu dari sejarah flu Spanyol ya, tahun 1918, di Jawa juga pernah kena flu Spanyol, yang meninggal di Jawa antara 2 juta sampai 4 juta. Ya. Banyak juga. Ya, dan kita waktu kita lahir ya, saya lahir tahun 70-an nggak pernah dengar kan flu Spanyol gitu. Artinya apa? Artinya memang virus ini akan hilang sendiri, betul. Gitu. Cuma kan pertanyaannya, kita bisa mentoleransi berapa yang meninggal gitu. Kalau kita bisa mentoleransi 2 juta meninggal, ya nggak apa-apa, kita nggak usah ngapa-ngapain, biasa aja gitu. Tapi kalau emang kita sepakat tidak akan mentoleransi jumlah yang meninggal sebanyak itu, ya kita harus melakukan hal-hal preventif. Nah, memang saya bisa empati di banyak hal ya. Pertama tentu ke nakes, tenaga kesehatan, mereka berjuang mati-matian. Dan kita berharap semoga mereka masih kuat. Gitu. Karena kalau misalnya mereka pun lumpuh, rumah sakit kosong karena nggak ada dokternya, ya itu juga gawat. Yang kedua, kita tentu harus punya empati dengan rekan-rekan kita yang memang masiyahnya harian, ya, mereka berjuang harian. Di sini mau nggak mau, kita sebagai komunitas harus tetap saling bantu, ya, saling cek, gitu. Ya, jangan sampai ada keluarga mereka yang harus melewati malam dengan perut lapar, jangan sampai. Gitu ya. Itu harus. Nah, tentu yang paling efektif adalah dari pemerintah, ya, otoritas. Gitu ya. Mereka masih harus memperbaiki datanya, jangan sampai salah sasaran, ya, bahwa yang butuh itu memang banyak. Gitu. Dan pemerintah memang harus membuat efisiensi, ya, prioritasnya yang tepat. Misalnya ya tadi dana untuk ibu kota baru ya jangan dipikirkan dulu, semua fokus ke arah COVID, misalnya seperti itu ya sederhananya. Ya. Jadi utamakan manusia dulu. Seperti di Cina itu, ketika mereka utamakan manusia dulu, lockdown ketat misalnya, dan di Cina itu kan orang ada relawan juga yang tugasnya ngantri logistik.
setiap hari ke setiap pintu. Jadi orang betul-betul nggak perlu keluar gitu. Udah ada relawan-relawan itu dikoordinasi oleh pemerintah. Dan akhirnya apa? Turun kan angkanya, kelihatan di grafik itu tadi turun. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harus ada kerjasama dari semua pihak. Gitu ya. Gitu, Tad. Ya, siap. Ini ada satu pertanyaan ini yang berkaitan dengan pemerintah. Nih, apakah ada usaha dari pemerintah kita untuk meneliti virus ini dan pembuatan vaksin gitu? Jika ada, apakah usaha termasuk dalam gugus tugas peneliti tersebut? Oke. Kalau penelitian ada, saya sendiri tidak, tapi kawan saya ya. Jadi vaksin on the way ya, harap sabar. Cuma yang masih belum jelas nih komitmen sampai garis finish. Gitu. Kalau untuk pengembangan ininya, benihnya sudah berjalan. Ya, ini lagi diperjuangkan teman-teman Bio Farma di Bandung. Mereka luar biasa, mudah-mudahan kerja siang malam gitu. Sekuennya juga sudah diterbitkan, kita sekarang sudah kontribusi 9 genom dari 9 kasus ya sudah kita informasi dan kita temukan virusnya stabil ya, tidak ada kejutan gitu. Artinya apa? Tidak akan mengganggu proses pembuatan vaksin. Jadi jangan khawatir, vaksinnya ini nggak bisa mengenali, masih bisa karena ternyata virus yang ada di Indonesia itu masih sama seperti moyangnya yang di Cina, gitu. Dan tidak akan mengganggu proses deteksi, ya. Jadi itu kabar bagusnya. Jadi ya insya Allah kita doakan itu rekan-rekan ilmuwan juga mereka istiqomah, gitu ya. Banyak di Indonesia ini banyak orang-orang pintar, gitu ya. Saya selalu mengatakan negeri ini nggak pernah kurang orang pandai, gitu. Cuma salah urus. Ya. Nah, baik, Tat. Ini ada pertanyaan lagi berkenaan dengan vaksin. Nah, ini mungkin salah satu orang yang tadi menjawab masih mikir-mikir, Tad. Jadi katakan untuk vaksin COVID-19 yang sedang disintetis, kemungkinan halalnya 100% kah, Tad? Bagaimana cara memverifikasinya? Kalau kehalal 100% saya tidak tahu, ya. Apakah itu memang 100%? Cuma gimana ya? Ini kita perlu melihat juga konsep mengenai definisi haram, gitu ya, definisi haram. Jadi kalau definisi haram itu secara prinsip kita harus tahu faktanya dulu ya. Faktanya itu apakah memang ada zatnya yang haram. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang fakta terkait dengan vaksin, itu saya belum menemukan adanya teknik yang mampu membuktikan bahwa dalam vaksin itu ada barang haram. Yang terjadi adalah kalau seperti MUI, jadi MUI itu juga unik. MUI termasuk minoritas dalam hal ini. MUI di Indonesia itu mengambil posisi selama dia pernah bersinggungan dengan barang haram, maka itu adalah haram. Walaupun mungkin secara zatnya itu sudah tidak ada. Ya, jadi ini yang agak unik ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bicara definisi haram, ya tentu wajarnya kita harus pastikan barangnya ada apa tidak. Gitu kan. Itu satu pendekatan. Jadi secara substansi kita memang harus menegakkan dulu nih definisi yang diadopsi itu seperti apa, gitu ya. Karena kalau misalnya itu tidak jelas ya nanti bisa keliru juga. Nah, itu pendekatan dari sisi pendekatan substansi. Kalau kita lihat dari sisi risiko, nah kalau kita bicara sisi risiko, nanti kita melihat dari sisi apakah ini bisa ditoleransi. Apakah gini? Kalau misalnya tidak divaksin, kira-kira negara ini mampu tidak bertahan dari sisi fasilitas kesehatan. Nah, ini yang mungkin harus kita pertimbangkan juga. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini terlalu berat gitu ya, kita nggak bicara ada unsur haramnya atau tidak. Karena seperti kita ketahui secara secara konsep umumnya bahwa keselamatan itu utama dan keselamatan itu tidak harus hidup mati ya.
keselamatan itu juga bisa berarti dari sisi konsep apa? Dari konsep kualitas hidup gitu. Nah, makanya dari sini emang perlu dilihat karena sekarang juga dengan biologi molekuler konsep babi itu juga nggak sederhana karena apa yang seperti kita pikir babi ya tripsin katakan babi itu bisa dibuat tanpa melibatkan babi, tidak menggunakan organ babi juga. Itu murni kimia. Cuma memang bacaan sekuennya itu bacaan dari babi. Tapi setelah kita tahu sekuennya, kita bisa buat secara artifisial tanpa babi lagi. Gitu. Babinya udah nggak ada. Makanya konsep kebabian juga hal yang menarik untuk dikaji secara tinggi. Nah, tapi saya duga sih sekarang kuncinya memang dari risiko kesehatan masyarakat. Kalaupun yang buat nanti Israel misalnya, mau nggak divaksin buatannya Israel? Kalau saya sebagai khalifah, saya akan tetap terapkan. Gitu. Karena apa? Karena kita bicara keselamatan masyarakat. Dan kita bisa punya ahli, kan kita bisa, yang penting selamat apa tidak. Ada postur keselamatannya itu diikuti apa tidak. Gitu ya. Karena dalam studi biomedicine ya, secara modern, orang nggak bisa nutupi data loh. Ya. Dulu mungkin iya, dulu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Netizen tuh bahkan pintar banget untuk membongkar gitu. Nah kalau misalnya dia mau mengatakan kayak di apa namanya Kompas TV itu siapa namanya Jering gitu kan, ditanya sama Aiman kan, kan dia yakin tuh 99% itu sembuh sendiri gitu kan. Ditanya sama Aiman kan, dari mana Mas Jering gitu dari kan? mana? Dia jawab. Karena apa? Kalau nggak ada data, kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin gitu. Ya. Gitu. Baik, Ustadz Dusan, aduh makasih banyak. Ini sebetulnya masih seru nih karena bahasan kali ini sangat menarik nih. Cuma sayang nih ternyata waktunya kita sudah hampir mendekati maghrib. Tadi kita sepakat selesai di 5.30, tapi ternyata sekarang sudah lewat 2 menit. Mungkin Tad bisa disampaikan closing statement-nya dan arahan buat kita semua bagaimana agar kita semua terhindar dari COVID-19 ini, Tad. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi sebetulnya inti dari apa yang saya bagi hari ini, pertama, seperti umat Islam dalam bulan Ramadan ini penting sekali tidak hanya kita baca Quran, tadabbur Quran, tapi juga menyikapi Quran dengan tepat, gitu ya. Moga-moga dengan konsep qadar ini kita tidak akan lagi mengatakan kenapa takut corona bukan takut Allah. Ya. Karena kalau masih berpikir seperti itu, berarti kita belum pahami qadar Allah. Dan ironisnya justru orang yang meyakini qadar Allah tadi itu bukan orang Islam. Karena begitu mereka paham bagaimana virus transmisi, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Nah, umat Islam harusnya jauh lebih bagus daripada itu. Yang kedua, ketika di era COVID ini di mana ada social distancing, pembatasan sosial, tentu kita nggak bisa melakukan banyak hal secara seperti biasa. Maka penting setelah kita melewati ini, kita juga ingin memberikan ingatan atau memori yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita akan mengingat bagaimana orang tua mereka berperilaku. Apakah orang tua mereka berperilaku dengan empati atau setengah hati? Gitu ya. Artinya apa? Kalau orang tua mereka tidak peduli pada sesama mereka, mereka menjadi kolonial yang tidak punya hati. Tapi kalau mereka ini, kolonial ini, melihat orang tuanya saling membantu, saling peduli, insya Allah mereka akan punya hati. Dan menjadi generasi yang makin baik. Ya. Karena beliau kita adalah pengemban dakwah, gitu ya. Pengemban dakwah yang peduli pada sesamanya. Ini adalah ladang kita. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita prioritaskan ya manusia, kemanusiaan daripada masalah harta. Karena untuk apa sih harta itu dilindungi? Kalau toh akhirnya manusia sama manusia kita pada mati gitu. Nah, ini yang harus kita ingat. Semoga setelah ini selesai, umat Islam tetap akan kembali menjadi umat penyelamat ya, yang peduli kepada samanya tidak hanya pada umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia, insya Allah. Itu yang saya bisa ini. Dan filenya sudah saya upload ya, ada di bagian chat. Nah, nanti rekan-rekan tinggal klik itu, agak panjang sih, 54 mega bit ya, agak gede. Saya belum sempat kecilkan, tapi ya itu sudah ada di situ. Tapi kalau memangnya kesulitan, nggak apa, nanti saya kirim lagi ke Ustadz Ajit ya.
Untuk versi kecilnya mungkin relatif lebih kecil mudah-mudahan. Baik, rekan-rekan sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita semua gitu. Karena saya khawatir nih teman-teman yang ada di sini ada yang belum menyiapkan untuk berbuka puasa. Oh iya, Jadi mungkin kajian kita kali ini kita cukupkan di sini. Kita cukupkan sampai di sini saja dan kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz Rusdan, Ustaz Ajid, Ustaz Ramdan. Mantap. Bermanfaat sekali. Wayaka Ustaz dari Ya, kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diupdate Ustaz kalau sudah ada vaksinnya. Oh iya.